takutkan di negaramu? Sebutin semuanya, Bang. Kelamaan dong, Bang. Satu aja dulu. Kalau banyak yang like, kita lanjut lagi. Oke, siap. Kamu tahu hantu pocong? Apa? Corong? Pocong. Kenapa jadi corong? Oh, pocong. Ya maaf, Bang. Oke, lanjut. Jadi mitos mengatakan jika seseorang meninggal dan lupa membuka ikatan kafannya setelah dimakamkan, maka mayat akan bangkit dan meminta ikatannya dilepas agar bisa bebas menuju alam akhirat. Kok panu saya jadi merinding ya? Bulu kudu, kalau panu itu kulit Anda berjamur. Jadi emosi saya. Nah, itu maksudnya. Emang seseram apa sih? Sangat menyeramkan, wajah yang hitam dan mata yang berongga, atau wajah rata dan matanya merah menyala. Wow, keren tuh. Matanya menyala kayak Ultraman. Dari tadi bercanda mulu. Hai Indo, hantu apa lagi yang dianggap paling seram di negaramu? Sepertinya Anda mulai penasaran ya? Ya, begitulah. Jadi hantu apa lagi yang akan kamu bahas? Saya akan membahas tentang hantu Wedon yang populer dari Jawa. Jadi seperti apa hantu tersebut? Mungkin bisa dianggap sebagai hantu pocong perempuan. Kok pocong lagi? Kan sudah dibahas kemarin. Mungkin terdengar sama, tapi berbeda. Berbeda? Maksudnya gimana? Sosok ini memang tak sepopuler kisah hantu pocong. Namun masyarakat Jawa percaya sosok Wedon paling berbahaya. Seperti apa sosoknya? Seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Oke, lanjut. Sosoknya itu tinggi besar, hampir melebihi pohon kelapa. Waduh, tinggi sekali. Serius nih. Yap, bahkan dia mampu meludahi manusia dengan efek luka bakar. Wah, kebetulan kalau gitu. Saya bisa kirim pesan nggak kalau ketemu pocong ini? Lah kok malah titip pesan? Emang mau apa? Tolong ludahi mantan saya. Negara, hantu apalagi yang paling seram? Di sini masih ada namanya hantu lampor. Hantu lampor? Coba ceritakan. Lampor atau keranda terbang disebut sebagai kisah nyata yang terkenal di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bahkan masyarakat percaya jika malam hari bertemu makhluk ini, dia akan diculik, bahkan tidak bisa kembali lagi. Walaupun bisa kembali, dia akan dalam keadaan gila. Lalu, seperti apa sosoknya? Sebelum lanjut, jangan lupa like dulu dong. Terima kasih. Berupa kabut yang berbentuk tubuh dan tinggi besar mata merah. Ada juga yang menyebut bahwa lampor adalah iring-iringan pasukan Nyi Roro Kidul. Jadi dia pasukan Nyi Roro Kidul. Yap, tapi hantu lampor punya kelemahan. Dia tidak bisa duduk atau jongkok. Berarti dia nggak bisa BAB dong? Emangnya lu pernah lihat hantu lagi BAB? Terus, yang kemarin di kamar mandi saya siapa? Lah, itu makan gue anjir. Hai Indo, apa yang kamu tahu tentang permainan boneka jelangkung? Jelangkung adalah permainan bersifat supernatural untuk memanggil roh atau arwah masuk ke dalam boneka yang terbuat dari tempurung kelapa dan dihiasi sedemikian rupa. Terus, bagaimana cara memanggil arwah atau rohnya? Ada mantra tertentu yang harus diucapkan sehingga dapat berkomunikasi dengan makhluk tersebut. Bagaimana cara berkomunikasi dengan roh tersebut? Sebelum lanjut, jangan lupa like dulu dong. Biasanya mereka menyediakan alat tulis berupa spidol dan kertas kosong. Setelah diyakini roh masuk ke dalam boneka, pemain dapat mulai bertanya apa saja yang mereka mau. Tapi harus hati-hati. Permainan ini memiliki risiko tertentu. Emang ada risikonya juga? Iya bro, terkadang makhluk halus tersebut ingin diantar pulang. Jika tidak diantar, dia akan marah, bahkan sampai meneror para pemainnya. Hai Indo, hantu apalagi yang dianggap paling seram di negaramu? Kali ini saya akan membahas hantu Parakang yang populer di daerah Sulawesi Selatan. Emangnya seperti apa hantu tersebut? Sebenarnya Parakang bukanlah makhluk gaib seperti jin dan hantu. Kalau bukan jin atau hantu, lalu apa sebenarnya Parakang itu? Parakang merupakan seorang manusia yang dapat berubah-ubah seperti hewan, tumbuhan, ataupun yang lainnya. Tadi katanya manusia, tapi kok bisa berubah bentuk? Karena dia manusia jadi-jadian yang mendalami ilmu hitam, namun dia gagal mendalami ilmunya. Karena gagal mendalami ilmu? Iya, namun wujud yang ia tiru berbeda pada umumnya. Berbeda gimana maksudnya bro? Jadi ketika ia menjadi hewan, maka ia tidak mempunyai ekor. Dan jika menjadi pohon pisang, dia hanya memiliki 2 daun dan tidak berpucuk. Waduh, kok ada manusia seperti itu? Bahkan jika ingin mengusirnya, Anda hanya boleh memukulnya sekali saja. Kalau lebih, maka dia akan menyerang Anda. Lah, saya juga kalau dipukul sekali nggak akan kerasa dong bro. Nih saya kasih.